Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Welcome in English class with me, Mr. Rizfa Yuza. I hope all of you in good conditions now. Bapak harap kalian semua dalam keadaan yang baik ataupun yang terbaik sekarang. Tidak terasa sudah satu semester kita lewati bersama, kita lalui bersama di pelajaran bahasa Inggris ini. Sekarang sudah memasuki semester yang kedua. Langsung saja. Untuk materi kita hari ini, Bapak akan membahas tentang if conditional. Apa sih itu if conditional? Langsung saja. Di sini pengertian conditional sentence. Conditional sentence ataupun kalimat pengandaian adalah kalimat yang mengandaikan suatu keinginan, harapan, rencana, dan lain-lain yang masih bisa terjadi, possible, sesuatu yang tak terpenuhi ataupun angan-angan, unreal, dan tak terwujud, impossible. Terdapat dua, Bapak lanjutkan saja, nanti Bapak jelaskan. Terdapat dua bagian di dalam struktur kalimat pengandaian, yaitu induk kalimat atau yang biasa disebut main clause dan anak kalimat yang biasa disebut sub clause atau dalam bentuk if clause. Jadi bisa disebut sub clause ataupun if clause. Oke, Bapak jelaskan. Di sini kalimat pengandaian atau conditional sentence terbagi umumnya menjadi tiga. Di sini ada tiga, yaitu possible, unreal, dan juga impossible. Kalimat pengandaian adalah suatu keinginan ataupun harapan ataupun rencana yang masih bisa terjadi. Kita sebut dengan possible. Possible yaitu masih bisa terjadi, possible. Sesuatu yang tak terpenuhi ataupun angan-angan kita sebut unreal. Unreal di sini bukan dalam artian tidak bisa terwujud, tidak. Mungkin saja masih bisa terwujud, karena ini tidak menutup kemungkinan tidak akan terwujud, tidak. Cuma masih bisa terwujud, akan tetapi untuk persentasenya mungkin 50 banding 50. Jadi antara masih terwujud ataupun tidak terwujud. Dan yang terakhir adalah yang tak terwujud ataupun impossible. Impossible di sini sudah pasti tidak akan terwujud. Jadi possible masih bisa terjadi, masih terwujud, dan impossible-nya di sini tidak terwujud. Unreal-nya ini masih letaknya itu di antara possible, terwujud, ataupun yang possible, yang tidak terwujud. Jadi sebetulnya masih bisa terpenuhi walaupun di sini hanya sebatas angan-angan. Selanjutnya, terdapat dua bagian di dalam struktur kalimat pengandaian, yaitu induk kalimat. Induk kalimat kita sebut dengan main clause, dan anak kalimat kita sebut dengan sub clause ataupun if clause. Jadi di kalimat pengandaian ini ada dua kalimat. Struktur kalimat pengandaiannya ada dua. Yang pertama induk kalimat kita sebut dengan main clause, dengan anak kalimat kita sebut dengan sub clause ataupun if clause. Kalian bisa menyebutnya sub clause. Kalian juga bisa menyebutnya dengan if clause. Jadi ada dua ya, main clause dengan sub clause ataupun if clause. Struktur atau posisi induk dan anak kalimat pada kalimat pengandaian dapat diubah. Tegaris bawahi ya. Struktur ataupun posisi induk dan anak, maksudnya induk kalimat dan anak kalimat pada kalimat pengandaian dapat berubah atau dapat diubah-ubah. Contoh, di sini ada contoh kalimat pengandaiannya. If I work hard, I will have a lot of money. Jika saya bekerja dengan keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh, saya akan mendapatkan uang yang banyak. Di sini dibagi menjadi dua. If clause ada kata tanda-tanda if-nya dengan main clause. Main clause ini tidak ada kata-kata if-nya. Kalau yang if clause ataupun anak kalimat ada kata-kata if-nya, kalau main clause tidak, dia tidak memiliki kata if. Di sini ada contoh yang kedua. Contoh kedua ini dibalik saja. Jika yang main clause-nya atau kalimat induknya di depan dan if clause-nya di belakang,
I will have a lot of money if I work hard. Saya akan mendapat banyak uang jika saya bekerja dengan keras ataupun dengan sungguh-sungguh. Di sini main clause-nya menjadi yang pertama, sedangkan anak kalimat ataupun if clause-nya menjadi yang kedua. Bedanya apa? Untuk dua kalimat ini akan Bapak bedakan di sini ada catatan. Ketika posisi induk kalimat ataupun main clause, ini induk kalimat ataupun main clause, berada di depan, contoh yang kedua ini, kalimat yang kedua ini, maka tidak perlu adanya pemisah berupa tanda koma di antara induk kalimat dan anak kalimat. Catatan yang pertama di sini, jika main clause-nya terdapat di depan kalimat, tidak perlu lagi adanya koma sebagai pemisah mana anak, mana induk. Jadi nggak usah lagi dipisahkan dengan koma jika main clause-nya terdapat di depan. Langsung aja, I will have a lot of money if I work hard. Saya akan mendapatkan uang yang banyak jika saya bekerja dengan keras ataupun dengan sungguh-sungguh. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ketika posisi anak kalimat if clause ataupun sub clause berada di depan, maka digunakan pemisah berupa tanda koma. Berkebalikan dengan yang pertama tadi, jika anak kalimat ataupun if clause-nya berada di depan, maka ada tanda koma sebelum main clause. Jadi, if I work hard, I will have a lot of money. Sebetulnya sama aja antara kalimat yang pertama ini dengan yang kedua. Yang membedakan hanya saja main clause-nya yang di depan atau kalimat induknya di depan dengan anak kalimat atau if clause-nya ada di belakang. Sebenarnya dibolak-balik saja. Cuma walaupun dibolak-balik ada aturannya. Aturannya itu ditandai dengan koma. Ya. Jika anak kalimat di depan ada komanya, jika induk kalimat di depan tidak usah dikasih tanda koma lagi. Lanjut. Kinds of conditional sentence. Jenis-jenis dari kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ataupun conditional sentence terbagi menjadi tiga. Ada tiga yang umum, yaitu kalimat pengandaian tipe 1 ataupun type 1, kalimat pengandaian tipe 2, type 2, kalimat pengandaian tipe 3, type 3. Jadi, jenis-jenis dari kalimat pengandaian tersebut ada tiga, terbagi menjadi tiga, yang tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini akan Bapak bahas yang semuanya, antara tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk minggu ini, khusus untuk minggu ini, mungkin Bapak hanya akan membahas yang kalimat pengandaian tipe 1-nya saja, ataupun tipe 1. Untuk pertemuan selanjutnya, next meeting, kita akan melanjutkan di yang tipe 2 dan tipe 3-nya. Jadi untuk pertemuan minggu ini, Bapak akan bahas untuk yang tipe 1-nya terlebih dahulu ya. Tipe 2 dan tipe 3 nanti akan menyusul di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita langsung aja ke kalimat pengandaian tipe 1 ataupun type 1. Di sini ada penjelasan, ada dua. Kalimat pengandaian tipe 1 atau kalimat pengandaian conditional sentence type 1 ataupun tipe 1 digunakan untuk mengungkapkan atau mengandaikan sesuatu yang belum terjadi pada waktu sekarang dan memiliki kemungkinan untuk terjadi dalam waktu dekat. Di sini sebetulnya sudah jelas ya, dijelaskan di poin A ini. Kalimat untuk yang tipe 1 digunakannya mengungkapkan pengandaian sesuatu yang belum terjadi pada waktu sekarang dan memiliki kemungkinan untuk terjadi pada waktu dekat. Jadi belum terjadi untuk kalimat pengandaian tipe 1 ini. Kalimat ini belum terjadi, peristiwanya itu belum terjadi, tetapi mungkin akan terjadi dalam waktu yang dekat. Yang B-nya, kalimat semacam ini menjelaskan untuk pernyataan suatu pola sebab dan akibat. Ada sebab dan juga ada akibatnya. Contoh, ini contoh yang tadi ya. If I work hard, I will have a lot of money. Jika saya bekerja dengan sungguh-sungguh ataupun dengan keras, saya akan mendapatkan uang yang banyak. Kalimat tersebut, kalimat ini adalah kalimat yang belum terjadi di waktu sekarang. Karena di sini ada kata-kata if, jika saya bekerja keras.
Jadi belum terjadi di waktu sekarang, kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan dekat, yang akan datang. Jika saya bekerja keras, saya akan dapat uang yang banyak. Jadi belum terjadi, tapi mungkin saja bisa terjadi. Itu yang kalimat pengandaian tipe pertama atau tipe yang satu atau type 1. Selanjutnya di sini ada pola kalimat pengandaian tipe 1. Di sini ada rumusnya. Ada yang A dengan yang B. Sebetulnya sama saja yang A dengan yang B ini. Tapi akan Bapak jelaskan. Nggak banyak beda, nggak banyak yang berbedanya, tidak. Di sini untuk pola kalimat tipe 1 yang poin A, yang pertama ada if plus subject plus verb 1. Di sini simple present tense. Apa ini maksudnya? Di sini kata if ditambah dengan subject. Subject itu adalah ada they, we, I, you, she, he, it. They mereka, we kami ataupun kita. I saya, you kamu, she dia perempuan, he dia laki-laki, itu benda. They, we, I, you, she, he, it itu termasuk subjek. Ataupun nama orang bisa Andi, Andi menjadi he karena dia adalah laki-laki. Andi dan Ani menjadi they karena mereka dua orang. Dan verb 1 kata kerja bentuk pertama. Di sini simple present tense. Kenapa simple present tense? Karena di sini ada kata kerja bentuk pertama. Rumus dari verb 1 adalah simple dari present tense. Plus subject plus will plus verb 1. Di sini simple future tense. Kenapa simple future tense? Karena di sini ada kata-kata will. Will itu adalah akan. Akan itu termasuk ke dalam rumus simple dari future tense, masa depan. Atau di sini ada sebetulnya hanya dibalik saja. Di sini yang simple present tense-nya di depan dan future tense-nya di akhir ataupun di kedua kalimatnya. Kalau yang poin B ini simple future-nya di depan dan simple present tense-nya di belakang. If-nya di belakang ataupun if clause ataupun sub clause-nya di belakang, berarti yang dua ini dibedakan dengan tanda-tanda koma. Kalau yang A ada koma sebelum simple future tense, kalau yang poin B ini tidak perlu lagi ada koma karena main clause-nya tersebut ataupun induk kalimat berada di depan. If clause ataupun anak kalimat berada di belakang. Contoh, if I study hard, I will pass the final examinations. Jika saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya ataupun aku akan lulus dalam ujian akhir. Di sini kalau kita lihat contoh, if kita pindahkan saja, if ditambah dengan subjek. Subjeknya mana? Subjeknya adalah I itu adalah saya ataupun aku. Verb pertama, kata kerja bentuk pertama adalah study. Study itu adalah belajar. Belajar adalah kata kerja. Di sini ada hard. Di sini adalah keterangan cara. Adverb of manner, caranya dia belajar dengan sungguh-sungguh. Hard di sini adalah keterangan. Jadi keterangan bisa ditambahkan, bisa tidak. Yang utama sudah sesuai dengan rumus if plus subject plus verb 1. If I study hard, koma. Ini harus ada koma. Kenapa? Karena if clause ataupun sub clause ataupun anak kalimat berada di depan. Kalau if-nya ada di depan dikasih koma. Kalau if-nya nggak ada di depan, udah nggak usah dikasih koma. If I study hard, koma, I will pass the final examinations. Saya akan lulus dalam ujian akhir. Setelah verb 1, kasih koma ditambah subjek. Subjeknya adalah aku. I. Tambah will, tinggal tambahkan saja will. Tambahkan lagi verb 1. Verb 1-nya mana? Pass. Pass ini adalah lulus. The final examination adalah keterangan. If I study hard, I will pass the final examinations. Jika aku belajar dengan sungguh-sungguh, aku akan lulus dalam ujian akhir. Ini kejadian ini belum terjadi, tetapi kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang.
jika dia belajar dengan benar-benar ataupun dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, pasti akan lulus dalam ujian akhir. Jadi ini pola sebab dan akibat. Belajar sungguh-sungguh akan lulus, tidak belajar sungguh-sungguh tidak akan lulus. Yang contoh kedua di sini sama seperti poin yang B, pola kalimat pengandaian tipe 1 poin yang B. Ini main clause-nya ada di depan, subject plus will plus verb 1 ditambah if plus subject plus verb 1, dibalik saja sama poin A ini dibalik. Jadi simple present-nya ada di belakang, future-nya ada di depan. Main clause-nya ada di depan, tidak perlu ada tanda koma lagi, nggak usah ada tanda koma lagi, tanda baca koma, nggak usah. I will cook dinner tonight if you clean the house. Tidak ada komanya, tidak ada tanda baca koma, karena ini main clause atau induk kalimat ada di depan. I will cook dinner tonight. Saya akan memasak makan malam if, jika kamu clean the house, membersihkan rumah. I, subjeknya adalah I, ditambah will, di sini ada will. Verb 1, kata kerja bentuk pertama adalah cook, memasak. Dinner ini makan malam. Tonight, sekarang, makan malam sekarang. Tapi di sini tidak usah diartikan, saya akan memasak makan malam saja. If, jika, you ini adalah subjek. You clean, kata kerja bentuk pertama, the house, keterangan tempat, rumah yang dibersihkan. If I will cook dinner tonight, I will cook dinner tonight if you clean the house. Saya akan memasak makan malam ini sebetulnya, cuma malam ininya kita hapus saja. Saya akan memasak makan malam jika kamu membersihkan rumah. Ini tidak memiliki koma. Yang gampangnya aja, simpelnya aja. If depan ada koma, nggak ada if di depan tanpa koma. Yang ketiga di sini, if you do not put salt in your cooking, berarti ada koma karena ada if-nya. The food will taste plain. Jika kamu tidak menaruh, ini kata-kata tidak ya, do not ini tidak. Jika kamu tidak menaruh to put salt, garam di makananmu atau di masakanmu, the food will taste plain. Makananmu atau itu akan itu will terasa, taste terasa, plain itu adalah tawar. Jika kamu tidak menaruh garam di masakanmu, itu akan terasa tawar, atau masakanmu akan terasa tawar ataupun hambar. Ini ada kata-kata do not. Kalau misalnya ada do not pun, dia tidak merubah rumus harus seperti apa tidak, tinggal ditambahkan not saja. Tidak berpengaruh juga untuk yang kalimat keduanya ataupun main clause yang nggak berpengaruh. Patokannya di rumus ini, mau dia dikasih not pun tidak merubah rumus yang selanjutnya. If you do not put salt in your cooking, the food will taste plain. Jika kamu tidak menaruh garam di masakanmu, masakanmu itu akan terasa tawar ataupun hambar. Itu adalah pola kalimat pengandaian tipe pertama ataupun type 1. Untuk pembahasan kalimat pengandaian ataupun if conditional, pertemuan hari ini kita membahas tentang tipe pertamanya saja dulu. Untuk tipe kedua dan tipe ketiga akan Bapak bahas di minggu ataupun di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.